Halo guys, kita lanjutkan demonstrasi uji dengar hasil modifikasi power dari Bandung 4 channel menjadi sistem 4-way aktif dengan 7 channel independen, pilar masing-masing kiri kanan independen, 4 channel tanpa crossover. Di sini peraga saya ada perubahan dari yang pertama. Saya posisikan di sini simulasi untuk pintu kiri, pintu kanan sini guys. Kalau kemarin itu saya posisikan di samping kiri kanan meja. Nah, kalau sekarang saya posisikan lebih di depan. Saya nggak tahu ini Nokia E72 saya ini tangkapannya apa di bagian keypad sini kameranya, kamera audionya, mic audionya, atau di bagian belakang. Nggak tahu guys. Jadi mudah-mudahan aja walaupun perekamnya mono, mudah-mudahan ambience kiri, ya, akustik bunyi untuk kiri dan kanan itu bisa lebih kita dengarkan. Saya posisikan laptop di dekat saya. Saya tidak menggunakan Android karena saya merasa lebih baik tangkapan audio dengan Nokia saya ini, Nokia jadul. Di sini level untuk subwoofer. Kemarin saya uji dengar dengan lagu ESK, itu terjadi gemuruh di ini plafon rumah kontrakan saya. Plafonnya rendah, di atasnya seng. Nanti kita dengar dari mana sumber gemuruh itu. Ada isobarik di sana, jarak 2 meter dari saya itu, ngadep ke pintu masuk. Di sini ini scroll mouse saya di sini. Laptopnya di sana, mouse-nya di sini. Udah ngopi guys. Ini saya udah habis separuh ini guys. Jadi begini guys, ini tampak terminal-terminal saya alihkan keluar karena saya memutuskan channelnya kan bertambah dari 4 channel jadi 7 channel. Jelas itu membutuhkan terminal baru. Tapi ada hal penting yang harus saya lakukan. Terminal lama itu kan ada ini nih, apa namanya ini? Ini tempat untuk membautkan apanya itu. Jadi ini bautnya itu terlalu kecil, ya, bautnya itu terlalu kecil. Udah pada oblak, udah pada dol, maksudnya antara kembangan obeng itu udah loss gitu. Jadi itu cukup berbahaya. Dan kemudian di bagian bawah dari baut itu ada lubang. Jadi saya dapatkan banyak ini serpian-serpian kawat tembaga ini yang putus-putus karena dipotong oleh lubang itu. Jadi ditekan oleh kabelnya, ditekan oleh baut, kemudian
dawai-dawainya itu putus-putus, halus-halus. Banyak saya temukan di dalam wadah di sekitar terminal-terminalnya itu. Waduh, ini bahaya saya pikir kan. Kalau dia serpian-serpian itu masuk ke motherboardnya, ini kan bisa berbahaya. Nah kemudian dari mau di atas power itu kan ada lubang dari casingnya itu kan dilapisi oleh semacam plastik, isolasi jadinya. Jadi isolasinya itu sebagian sudah tidak ada. Jadi artinya obeng untuk memutar terminal-terminal ini, andai kata powernya sedang menyala, kemudian diobengi, itu nanti obengnya itu bisa membuat korslet terminalnya ini kan ke body kan begitu. Nah, jadi akhirnya saya putuskan, saya pindah semua keluar terminalnya. Ya, itu ceritanya guys. Nah, jadi di sini yang kita butuhkan, saya bisa membuat terminal yang lebih cantik dari pabriknya di Amerika ini. Ya. Tapi konsep pekerjaan saya bukan memodifikasi kosmetik, artinya kosmetik tampilan power ini, bukan. Ya. Saya justru bidang saya itu, ya art itu bidang saya sejak kecil. Ya. Kita di sini memodifikasi perangkatnya itu sendiri sebagai power audio, kan begitu. Oke guys, ada hal yang mau saya sampaikan ya. Di sini kan saya menambahkan DSP, kemudian tujuan independensinya itu menjadi jernih atau clarity. Jadi di sini saya ingin terkait dengan instalasi pilar ya, pilar. Jadi ada mid range dan tweeter di pilar. Jadi saya ingin membahas mengenai kekerasan bunyi dan kekuatan bunyi. Banyak orang yang tidak paham dan salah kaprah dalam menafsirkan atau mengartikan atau memahami atau menyebutkan ya, ngomong-ngomong soal keras bunyi, kuat bunyi, itu campur aduk, salah kaprah. Jadi saya ingin meluruskan tentang keras ya, keras bunyi. Keras bunyi itu nggak ada sangkut paut dengan kekuatan bunyi ya. Nggak ada sangkut paut. Keras bunyi itu kaitannya dengan telinga, dengan pendengaran ya. Ada satuan desibel ya, satuan kekerasan bunyi ya, bukan satuan kekuatan bunyi, bukan. Di situ ada istilah SPL, sound pressure, tekanan bunyi ya. Tekanannya itu bukan dalam bentuk tenaga, tapi tekanannya itu dalam bentuk energi bunyi itu sendiri. Kaitannya itu dengan telinga. Ya, ibaratnya begini penjabarannya. Kalau kita bicara soal keras bunyi, telinga manusia itu punya sensitivitas dalam bunyi itu ya, paling sensitif itu sekitar 1 kHz. Makanya ada istilah di dalam teknik audio itu notch ya, notch. Notch itu 1 kHz. Itu yang dimaksud dengan frekuensi notch. Itu telinga manusia paling sensitif di situ. Artinya dengan level kekerasan bunyi yang sama, misalnya 10 watt bass, 10 watt bunyi 1 kHz,
10 watt bunyi nada tinggi treble ya. Nah, di situ kalau kita dengar dari jarak 5 meter, itu telinga kita yang paling merespon itu adalah frekuensi 1 kHz. Nah, boleh diuji. Dalam keseharian kita sering menemukan hal demikian. Sementara kalau yang frekuensi semakin rendah dan semakin tinggi, nah itu tidak begitu sensitif bagi telinga. Nah, itu secara teknis ya. Makanya ada apa namanya? Ada ketentuan spektrum bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia. Ya, itu kan dirumuskan sebagai 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya. Nah, dalam rentang itu dinyatakan bahwa 20 Hz ke bawah itu telinga manusia tidak lagi bisa mendengar. Nah, jadi mau sejuta watt kekuatan bunyinya, ibaratnya kalau ada patahan gempa bumi, itu kan ada getaran. Nah, itu bunyinya sama sekali nggak ada. Itu megawatt ya. Kekerasan bunyi. Ya, jadi nah itu nanti kita larikan kepada kekuatan ya, kekuatan. Nah, jadi bukan kekerasan lagi. Jadi frekuensi itu semakin rendah, nanti ada istilahnya itu kekuatan, dia membuat dampak ya. Nah, dampak bunyi terhadap lingkungan. Jadi bukan terhadap telinga lagi. Nah, jadi pahami, di situ nanti baru timbul kekuatan. Kaitannya dengan kekuatan di situ. Ya, di frekuensi yang rendah. Anda boleh cek dengan link spektrum bunyi dari SoundLab USA. Nah, di situ bisa didengar ya. Itu kalau 30 Hz ke bawah itu udah nggak ada bunyi. 35 Hz ke bawah itu nggak ada bunyi. Nah, itulah yang sebenarnya dimaksud oleh ahli-ahli di luar negeri. Itu adalah sub-bass. Jadi rancu. Kalau di masyarakat itu banyak pemahaman antara asal sebut aja subwoofer lah. Nah, ya kan begitu. Nah, dia ingin dentum tapi dia pilih karakter subwoofer. Nah, itu salah. Ya. Dentum itu 60 Hz. Dia ada bunyi. Ya. Sementara 35 Hz itu nggak ada bunyi. Tapi ada getar. Dampak daripada pompa konus yang jauh ya dari 35 Hz itu tanpa bunyi, tapi membuat lingkungan udara itu bergetar ya, dihempaskan oleh frekuensi rendah tanpa bunyi. Nah, dampaknya itu membuat bahkan air di dalam gelas saja bisa tumpah ya. Rambut perempuan itu di Miami itu sejak tahun 86-an 85 lah, itu di Miami itu Florida, setiap bulan itu ada ajang-ajang happy istilahnya ya di situ. Bisa dilihat di YouTube, itu banyak sekali rambut perempuan itu berhamburan rambut perempuan itu, dan semua yang duduk di dalam mobil itu ketawa-ketawa ketiwi ya, tanpa tutup telinga. Nah, jadi banyak orang yang menyangka bahwa itu SPL. Bukan. Itu bukan SPL. Ya. Itu cuma ajang happy untuk gelar sub bass. Ya, sub bass. Ya. Nah, di situ beda anunya. Jadi kita pakai logika aja ya. Nggak mungkin. Saya dulu tahun 90-an lah. 92, 94. Saya beberapa kali diminta setting audio yang setelah hardtop itu ada beberapa ya. Penuh ya, sampai 20 lebih subwoofer di dalam, ada 15 inci MTX atau Soundstream ya. 15 inci banyak ya, ada 6 ya. Power itu besar-besar. Saya diminta, saya dulu belum bermain modifikasi.
Saya diminta setting, saya dicari orang dari mana-mana ya. Setelah dipasang di Delta atau Salim ya 30 jutaan rupiah dulu, kalau sekarang itu ya setara dengan 300 juta lah. Nilai perangkat ada Funny Gold ya, Pioneer, Soundstream ya, Lanzar semualah macam-macam. Saya diminta setting. Jadi ada beberapa yang sampai retak, itu kelengan bodinya saya buat setelah saya set ulang. Bahkan dengan menurunkan beberapa subwoofer, saya tata kembali, saya setting ya. Jadi itu ada yang sampai radius 3 meter dari mobil itu, pakai remote itu harus membesarkan volume sampai bass ya, dari jauh. Di luar radius 3 meter, telinga orang normal itu enggak tahan itu dengan bunyinya. Nah, ada itu satu itu. Yang punya itu tentara, telinganya peka, bagian meriam. Ya. Itu cerita lama saya. Jadi saya nggak bicara teoritis. Makanya dari awal saya 15 tahun di internet itu saya udah katakan. Semua tulisan saya itu adalah keseharian saya. Basic saya riset. Saya nggak sadur-sadur dari wiki atau buku atau apapun. Itu otentik semua. Ya. Jadi yang saya pegang itu pemahaman. Saya nggak perlu rumus-rumusan apa, semua itu udah digodok ya. Teoritis itu udah digodok, kemudian saya buang karena kapasitas kepala saya ini terbatas. Ya. Artinya untuk memikirkan hal-hal baru, otak saya itu membutuhkan kesegaran. Ya, jangan sumpek lah. Dikumpulkan semua teori-teori yang rumus-rumus yang bahkan nggak dipahami, ya, itu nggak ada guna. Jadi guys, di sini Anda bisa dengar bunyi dengung. Jadi dengung itu ada dari di situ tuh, ada adaptor saya itu. Nah dengar guys. Jadi itu harus saya kipas karena stabilnya memerlukan tegangan yang relatif tinggi, menyebabkan dia walaupun nggak dipakai dia panas ya. Itu teknisnya di stabilisasi adaptor. Jadi masuknya 30 volt, keluarnya 12 volt. Ya. Di sini saya ingin memberikan sedikit wawasan untuk para pengguna audio mobil. Di pasaran itu banyak speaker yang mereknya itu three-way. Jadi udah nambah lagi salah kaprahnya itu. Mulai dari yang harganya 50 ribuan sampai yang harganya jutaan. Tapi yang jutaan itu nggak ada menulis mereknya itu three-way. Yang murah-murah meriah itu yang menulis three-way. Jadi banyak masyarakat yang menyangka apabila dia sudah memakai speaker tersebut, maka sistem di mobilnya itu sudah menjadi three-way. Wah, itu salah ya. Three-way yang sebenarnya itu dimaksudkan adalah sistem pemisahan jalur frekuensi bunyi itu menjadi 3 bagian ya, dipisahkan baik secara pasif maupun secara aktif. Kalau yang dijual-jual di pasaran itu ya ada dia cuman split. Sebetulnya speakernya itu split ya. Ada pemisah di dalam, mulai dari yang sederhana sekedar kapasitor sampai yang lengkap dengan kuil ya. Jadi kalau dia cuman split, ditulis di situ mereknya itu three-way ya, itu kan jelas ngawur. Ya sah-sah aja ya. Sah-sah aja pabriknya menulis itu. Cuma masalahnya jangan sampai masyarakat itu menyangka kalau menggunakan speaker itu
Walaupun di dalam boxnya itu terdapat 3 way yang sudah ditapis secara pasif menjadi 3 jalur, ya. Maka sistem Anda itu belum tentu, bukan belum tentu, ya. Artinya belum tentu menjadi three way, ya. Three way itu adalah sistem pemisahan mulai dari awal, ya, mulai dari awal sumbernya amplinya itu. Jadi kalau cuman sekedar power biasa, kemudian atau dari head unit langsung Anda sambungkan dengan speaker yang demikian, itu belum tentu akan terjadi pemisahan yang dimaksud oleh sistem three way tersebut. Jadi three way itu pada intinya adalah sistem yang seperti ini yang saya buat, ya. Ini bukan three way lagi, ini four way, ya. Jadi ditapis dulu secara aktif frekuensinya sebelum memasuki amplifier. Jadi amplifiernya itu juga tersendiri. Itu yang ibarat kalau pakai prosesor, ya, ada yang sampai multi channel. Nah, di situ bisa itu yang dimaksud dengan sistem three way, ya, yang penggunaannya. Jadi amplifiernya itu terpisah, ya. Boleh saja menggunakan satu ampli kemudian ditapis, tapi sejauh mana teknisnya ampli itu, kualitasnya memadai apa enggak. Nah, kemudian tapisnya itu sendiri, crossover pasifnya itu memadai apa enggak, perhitungannya akan begitu. Saya ingat di tahun 90-an itu raja speaker itu kalau di Eropa itu, ya, tak tertandingi sampai sekarang. Itu judul namanya itu Kappa Double P. Saya ingat Kappa itu kalau di sana, di luar sana itu orang banyak nggak tahu. Kalau kita di sini itu, ya, dia itu kakak tertua dari Infinity dan JBL. Jadi rumah pengembangan, ya, R&D dari JBL dan Infinity itu ada kakaknya yang paling senior itu. Itu namanya itu Kappa. Speakernya hanya terbeli oleh konglomerat kalau di sana, ya, di Mediterania atau di Jazirah Arab itu, ya, itu raja-raja minyak. Itu yang membeli. Dia menciptakan, kalau di masa itu kan belum ada multi channel amplifier kalau tahun 90-an. Jadi dia membuat speaker itu Kappa itu sampai setinggi daun pintu rumah, ya. Dia bikin bukan 3 way, ya, 6 way. itu jelimet, ya, presisi, ya, sampai Twitter, super Twitter itu harganya jutaan, ya. Dengan bahan-bahan yang mungkin nggak ada di planet bumi, itu bahan apanya itu, membrannya itu. Jadi itu Kappa, saya ingat, ya. Jadi kalau itu otentik, ya, perhitungan crossover pasifnya di dalam box itu presisi, ya. Jadi nggak bisa kita asal pasang three way enggak, ya, jangan. Oke, sekarang saya kaitkan tadi antara keras bunyi dengan kekuatan bunyi. Sudah saya jabarkan sedikit. Nanti saya beri demonstrasi, walaupun udah sering saya videokan apa itu sub bass dan apa itu bass dentum. Itu berbeda. Nanti saya ujikan. Mungkin di sesi berikut, karena ini lupa tadi saya nggak pasang, soalnya tangan saya 2. Yang satu kalau untuk ini bisa berbahaya sambil bunyi, ya, mau monitor ke apa, memasang probe ke apa ini. Yang satu lagi tangan saya kan pegang HP. Tapi coba lihat nanti. Sekarang saya ingin memberi ini wawasan, ya, tentang
sound quality di dalam kabin mobil ya. Itu udah jelas kita butuh head unit yang prima ya, yang mampu separasi stereonya bagus ya, itu yang utama ya, agar nanti didapat clarity yang bagus ya. Kalau amplifier itu ngikut ya, jadi sebaiknya power itu antara channel kiri dan kanannya itu power supply-nya itu terpisah. Nah, itu yang sebaiknya. Atau kalau Anda ingin membangun sistemnya, nah, itu dapat dengan mudah. Mungkin Anda bangun dengan 2 unit power yang artinya bukan di dalam 1 unit gitu. Nah, itu lebih baik lagi ya. Oke guys, sekarang saya ingin membahas soal kalau di sistem quality ada speaker di pilar kaca depan ya, kiri dan kanan. Dari situ terdiri dari mid-range dan tweeter ya. Nah, banyak orang yang nggak paham ini ya, termasuk instalatir ya, installer audio itu. Jadi sebetulnya untuk pilar itu tidak membutuhkan kekuatan yang apa ya, yang artinya kekuatan yang besar. Di situ yang dibutuhkan adalah kejelasan artikulasi. Artinya clarity untuk middle, frekuensi middle ya. Bukan berarti bunyinya cuman middle saja, bukan ya. Ada juga di situ bass ya, bass low, tapi levelnya sangat kecil ya. Jadi dia itu sambungan dari yang di pintu. Jadi kalau sistemnya three-way, mid bass di pintu, nanti di level tertingginya mid bass itu mengecil. Artinya bunyi treble mid bass itu treble-nya sama nada tinggi apanya, vokal apa semua mengecil, menghilang. Bersambungan dengan mid range yang tadi mid low-nya itu kecil ya. Jadi di situ hubungannya. Jadi mereka itu sambung menyambung ya. Kemudian frekuensi mid range kekerasan dari mid range itu nanti di bagian atasnya untuk treble atau nada tinggi dari vokal itu ya, mid high-nya itu mengecil juga, mengecil kembali, nanti bersambungan dengan tweeter. Jadi tweeter kalau di sistem three-way itu ya, bukan cuman ces saja anunya, enggak, itu salah ya. Jadi salah ya, dia ada anunya, jrengnya itu ada mid apa namanya, mid high-nya lah, mid high itu istilahnya, dia bersambungan dengan mid high yang ada di mid range. Nah, jadi tweeter itu ngejreng, bunyinya ngejreng. Jangan sampai dia terlalu tinggi nyelekit, istilahnya metalik ya, jangan sampai juga begitu nanti. Kemudian masalah kekerasan wattnya itu ya, wattnya itu. Kalau mid bass itu ya, kita butuh di situ nantinya bass pendek. Itu 80 Hz sampai 120 Hz. Tangnya itu hantamannya itu di situ. Itu mid bass. Dia kalau di mobil itu kita butuh tendangannya itu sampai 15 volt. Cukup ya, 15 volt untuk beban 4 ohm. Itu nantinya akan berkisar ya sekitar 20 watt RMS atau 25 watt RMS. Nah, kalau mid range-nya itu sendiri itu cukup tendangannya itu cuma sampai 5 volt. Paling tinggi 6 volt RMS ya. Itu artinya mungkin sekitar 5 watt sampai 7 watt
aja, itu cukup. Nah, jadi dia nggak perlu apa namanya, keras, enggak ya. Midrange itu nggak perlu keras. Yang dibutuhkan oleh midrange itu adalah cukup pelan, tapi dia jelas, clarity ya. Nah, nanti kita cobakan ya. Nah, ini kan saya setting di sini kombinasinya, ini ibaratnya kalau mid bassnya 10, midrange-nya cuma 2. Artinya 10 watt mid bass, midrange-nya itu 2 watt. Nah, tweeternya lebih kecil lagi. Ya, dia nggak perlu sampai pedih telinga kita itu ya. Nah, tapi dia masing-masing harus jelas ya. Nah, sekarang kita cobakan. Di sini saya nyalakan apanya, di SP. Kita cobakan channel kiri aja ya. Channel kiri saja. Ini kita matikan dulu. Kita matikan. Nah, ini. Nah, di sini saya sudah siapkan. Ini laptop saya pakai GOM. Kondisi playernya itu flat. Kita coba ini lagu Adele, nanti yang nyala midrange saja ya. Posisi level GOM itu 50 ini sekarang. Subwoofer saya matikan. Kita uji dengar dulu ini lagu Adele. Oh maaf, ini sudah matikan dulu. Ini powernya belum saya nyalakan. Kita nyalakan dulu ya. Oke, udah nyala. Nah, kita play lagi lagu Adele ya. Itu yang nyala midrange. Nah, itu guys ya, cuman segitu. Saya nyalakan Twitter kiri. Ini jalur kiri aja baru guys ya. Saya nyalakan Twitter kiri. Nah, saya matikan Twitter, saya matikan midrange aja. Nah, saya nyalakan lagi Twitter. Oke guys, nah sekarang saya nyalakan mid bassnya ini ya. Saya nyalakan. Bentar. Nah, itu guys. Nah, sekarang saya matikan midrange, saya matikan. Nah, jelas guys, terdengar. Saya nyalakan lagi. Nah, saya matikan Twitter. Saya nyalakan Twitter. Nah, itu guys. Nah, kan jelas guys ya. Nah, itu kalau di osiloskop ya, itu tendangannya jauh ya. Cuman sekitar midrange itu cuman kekerasannya itu cuman 1/4 lah dari mid bass ya. Begitu guys.
Itu proporsinya. Jadi kalau instalasi di mobil itu banyak yang nyambungkan pilar itu langsung ke power ya. Dengan kekerasan yang antah berantah ya, itu jadi sulit menemukan yang namanya clarity ya, di mana posisi apanya itu ya. Jadi itu maksud saya memberikan ininya. Sekarang kita coba, kemarin saya katakan ini DSP artinya membuat akustik bunyi itu semakin mendekat ke telinga. Artinya seakan-akan menggunakan headset ya. Sekarang kita coba masih jalur kiri ya. Atau saya nyalakan ini dua-dua lah, kiri kanan. Ini mid range kanan ya, kita nyalakan. Tweeter kanan ya, kita nyalakan. Mid bassnya dimatikan, jadi pilar aja, pilar kiri dan kanan ya. Di sini saya inikan dulu, nanti kita dengarkan nuansa dia bergerak ya. Ini DSP nya saya matikan kiri kanan ya. Kita ulangi lagi lagunya guys. Oke. Saya nyalakan yang sebelah kanan ya guys. Ntar yang kiri ya, saya nyalakan. Nah, mendekat guys, akustik ambience bunyinya itu mendekat. Yang kanan saya matikan. Yang kiri saya matikan. Nah, jadi nyata bedanya guys. Saya dekatkan lagi. Yang kanan dekat. Jadi pada kejadian sebenarnya, itu saya kan merekam di sini pakai HP mono aja. Jadi kesannya itu enggak begitu jelas sebetulnya, tapi ambience-nya mungkin bisa tertangkap oleh headset Anda ya. Kalau saya di sini nyata ya. Jadi bukan tonalnya yang hanya berubah, jadi ambience-nya itu juga berubah. Nah, kita coba di sini ada pada di rock ini tadi udah saya siapkan mana dia ini. Waduh, di mana tadi saya taruh? Jazz blues. Oh, di sini. Nah, ini ada lagu Ben Paul ya, gitaris blues ya. Nah, kita coba play di sini. Ini kondisi DSP mati ya, kita nyalakan. Ya. Nah.
Nah, dua-duanya saya matikan yang kanan. Saya nyalakan. Saya matikan yang kiri. Nah, jadi itu nyata anunya guys ya. Nyata ininya. Apa nama, ambience-nya itu semakin mendekat seakan saya pakai headset. Nah, kemarin saya coba lagu ESK Sanctuary, No Sanctuary. Sekarang kita nyalakan semua Twitter, mid bass kiri kanan, Twitter, mid range, semua udah nyala ya. Kita coba lagu Sanctuary yang menggetarkan plafon kemarin guys ya. Di ESK, album ESK No Sanctuary. Sekarang tanpa bass ya, kita nyalakan tanpa bass ya. Seas are cold for senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. With Mary now 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk. And they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You're getting no refuge, no respite, and no sanctuary here. Nah guys, sekarang ini saya kasih subwoofernya itu setelan full ya, kita kasih penuh. Saya mau kasih tunjuk apa yang menyebabkan plafon saya kemarin bergemuruh ya. Kita dekati nanti sumbernya, bagaimana respon tangkapan rekamannya ya. Kita coba guys ya. Enggak, belum play ya. Oke guys, play. Nah itu guys, kita dekati guys sumbernya itu. Nah ini guys, ini biang kerok ya. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Itu guys. Itu yang membuat gemuruh kemarin guys ya. Sekarang kita coba left right dari ESK kembali dengan subwoofer full. Channel, right channel, left channel, right channel. Nah itu guys. Left channel, right channel. Jadi nggak ada bunyi subwoofer ya. Kita coba sekarang kalau lagu Edel tadi nggak ada, kita coba kemarin ada lagu Macintosh ya guys, kita coba guys. Posisi lap gom 50, bass subwoofer penuh.
lonesome. Haven't slept a wink. Nah itu guys, sekarang kita coba masih lagu ini akustik ya, akustik audiophile guys. Posisi masih maksimal level subwoofer. I could stay awake just to hear your breathing. Watch you smile while you're sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. When every moment spent with you is a moment I treasure. I wanna close my eyes. Kita matikan guys. Kita coba sekarang remix ya guys ya. Ada remix, mungkin bisa didengar nanti ambience kiri kanannya itu ya guys. Volume sekarang kita matikan dulu, subwoofernya kita matikan ya. Udah kita matikan. Ini ada remix Arab ya guys. Kita coba udah. قلبي معلق فيها من قدر الحاجة الحلوة صاير بحلم فيها شو أعمل إيه شو قلبي معلق فيها من قدر الحاجة الحلوة صاير بحلم فيها زمن 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 الله يكرمني فيها زمن 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 الله يكرمني فيها Wah, orang sudah azan guys. Gimana? Oke guys, kita pause dulu ya, kita pause sebentar. Oke guys, azan sudah selesai. Kita coba lagi lagu remixnya tadi sebentar aja. Posisi level bass kita beri separuh ya guys. Kita play. شو أعمل إيه شو قلبي معلق فيها من قدر الحاجة الحلوة صاير بحلم فيها شو أعمل إيه شو قلبي معلق فيها من قدر الحاجة الحلوة صاير بحلم فيها زمن 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 الله يكرمني فيها زمن 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 الله يكرمني فيها
Oke guys, sekarang kita besarkan maksimal level bass ya guys ya. Kita play kembali, lanjut yang tadi itu. Oke guys, sekian dulu ya. Nanti kita lanjut part berikut. Oke.